Pas gue ngambil kardus, ini gue ngedenger suara perempuan bang. Perempuan? Persis banget suara kuntilanak ngongking. Ketawa gitu? Ketawa bang, ngongking. Itu kenceng banget. Padahal di belakang gue itu paling jarak 10 meter. Ada orang gudang bang. Itu bener-bener masih sore. Itu gue masukin daging ke freezer tengah-tengah. Nah, pas gue keluar dari freezer bang, itu gue ngeliat di sisi mesin ada mesin gede banget ya kan. Itu gue ngeliat orang telanjang pakai celana pendek, orang tua bang, palanya botak dan mohon maaf ya bang ya, di sininya tuh bolong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Kisah Tengah Malam bareng gue, Saputra Kristiansyah. Seperti biasa malam ini gue udah menghadirkan narasumber nih yang bakal menceritakan pengalaman horornya saat bekerja di salah satu pabrik di daerah Jakarta Utara. Kita kenalan dulu, sebelah gue ada Bang Ali nih. Halo Bang. Halo Bang. Sehat Bang? Alhamdulillah sehat Bang. Thank you nih Bang, udah datang lagi nih Bang ya, iya, untuk bang. kedua kalinya ya. Thank you juga udah diundang Bang. Sebelumnya cerita tentang kos-kosannya Bang, ya, betul, di Bang. Daerah Jakarta Utara juga Jakarta sama. Utara juga. Berarti area-areanya masih Jakarta Utara nih Bang? Masih Jakarta Utara Bang, bener. Ini waktu lu nempatin kos itu udah kerja di sini Bang? Belum Bang, Belum. Udah sih udah. Oh, udah. Lagi kerja di situ? Lagi kerja di situ bener. Oke. Nah ini kan pabrik pemotongan stick ya? Iya. Stick buat, ya udah ditakar lah ya, berapa ratus gram, berapa ratus gram. Iya. Ini dari mentahan apa gimana Bang? Daging? Betul Bang, dari Mentan. Jadi kita impor daging utuh, itu kan kita kelola lah, kita sesuai pesanan orderan ya kan. Dari bentuk apa namanya ya? Daging utuh. Ya betul. Sampai dipotong-potong, ya, takarnya berapa ratus gram. Betul. Gitu. Packingnya juga di situ? Iya, komplit lengkap di situ Bang. Sampai ke pengiriman, ya betul. Oke. Berarti lengkap juga sini. Lengkap Bang. Tapi nggak itu ya, nggak motong. Enggak. Kita nggak ada jagal. Daging utuh. Daging utuh ya? Iya betul. Oke. Nah, di situ lu sebagai apa tuh Bang? Awalnya gue cutting Bang, motong manual pakai pisau. Karena di situ kan banyak produk juga. Nah, alhamdulillah sebulan kemudian gue dapat promosi jabatan naik ke operator Bang. Operator mesin apa? Iya, operator mesin bonso. Bonso apa tuh? Jadi itu motong buat kayak misahin tulang ke daging Bang. Harus pakai mesin. Berarti tulang-tulang kayak iga. Iya betul. Iya kayak tomahawk. Tomahawk, ribs. Nggak ngerti juga. Kayak gitu lah pokoknya, dipotong-potongin, dipisah-pisahin. Nah, ya, itu sampai ke packaging. Oke. Dan di situ kerja berapa lama Bang? Kurang lebih 8 bulan Bang. Dari tahun? 2023 di bulan Agustus gue masuk. Berarti baru keluar tahun lalu ini ya? Iya, tahun lalu. Dan di situ kan lu kerja nih Bang, dan mengalami kejadian horor ini. Iya, betul. Nah, itu yang lu doang yang ngalamin apa teman-teman lu juga? Banyak Bang, bukan gue doang. Betul. Dari berbagai divisi juga ada nih? Banyak, iya. Jadi kayak orang gudang, bahkan lebih banyak pun itu orang gudang sampai ke orang maintenance Bang. Orang yang ngurus mesin. Karena dia kan base camp-nya itu di belakang, samping persis di gudang. Berarti itu yang titik seremnya tuh, dari dekat gudang? Daerah gudang sama freezer juga sih Bang. Ada. Karena juga freezer kan namanya lembab ya Bang ya. Mungkin ya, gue nggak ngerti. Banyak namanya bau daging atau banyak darah. Iya. Ya mungkin ya. Iya, karena di situ juga gue ngalamin beberapa kali ngelihat sosok. Sampai kejadian janggal sih. Iya, berarti titik-titik seremnya ini antara freezer sama gudang tadi. Iya, betul. Oke. Dan gimana ceritanya kita tahan dulu Bang ya? Siap. Oke, sebelum masuk cerita nih, buat kalian yang mau jadi narasumber di channel Kisah Tengah Malam, langsung aja klik link yang ada di deskripsi di bawah ini. Dan bagi kalian lagi nonton tapi belum subscribe, langsung aja klik tombol subscribe. Dan jangan lupa nyalakan juga lonceng notifikasi biar nggak ketinggalan video terbaru dari kita. Oke Bang Ali, gak usah lama-lama lagi. Siap. Kisah Tengah Malam dimulai. Oke Bang, jadi gimana itu ceritanya? Awalnya itu gue nganggur Bang, di bulan Agustus tahun 2023. Dan kebetulan lagi itu malam-malam gue lagi kumpul sama teman-teman tongkrongan lah biasa. Ada salah satu kawan gue ini ya kan ngasih kabar bahwa ada lowongan kerja Bang, yang nggak jauh maksudnya dari tempat tinggal gue. Itu di pabrik pembuatan stick. Akhirnya kita sepakat, waktu itu gue bertiga Bang, ngelamar. Gue dateng, interview, dan alhamdulillah langsung diterima Bang. Itu besoknya gue langsung dipanggil di tanggal 21 Agustus 2023. Setelah gue masuk pagi itu, karena di situ ada 3 shift Bang sebelumnya. Itu masuk shift 1 dari jam 6 pagi sampai jam 2 siang.
Nah, shift 2-nya ini dari jam 2 siang sampai jam 10 malam. Oke. Dan yang shift 3 dari jam 10 malam sampai jam 6 pagi. Jadi rolling muter terus. 24 jam ini? Iya, betul. Produksi terus. Itu awal, kalau nggak salah 2 minggu, itu gue pagi terus bang. Karena gue masih training ya kan. Aman tuh bang, nyaman. Maksudnya gue gampang lah berbaur di situ. Nyaman ya kan. Kawan-kawan gue juga bahkan atasan pun pada asik lah. Normal, gue nggak ada pikiran apa-apa. Kan sampai ke masuk sebulan kemudian, alhamdulillah gue dipercaya nih bang. Ya kan, karena mungkin ya kan dari penilaian orang ya kan, kinerja gue kayak gimana, gue dapat promosi jabatan, naik ke operator dalam sebulan. Itu masih aman bang, normal. Kan 2 bulan gue kerja berbaur kayak biasa. Bahkan gue masuk malam pun dalam sebulan 2 bulan itu aman bang, gak ada kejadian apa-apa, masih have fun gue kerja. Ya kan, masuk ke 3 bulan pertama. Nah disinilah gue ngalamin kejadian pertama di situ. Itu gue kan bisa apa namanya ya, kalau masuk malam jam 10 paling sampai jam 2 itu selesai istirahat ya kan, istirahat jam 2 itu paling gue pemotongan udah kelar bang, gue main mesin. Nah setelah masuk istirahat itu paling gue kan kalau nggak ada kerjaan itu ngantuk bang. Nah itu gue apa namanya ya, sama teman-teman gue ngebantuin orang packaging, karena satu tim itu kan 13 orang waktu itu bang. Ya kan ada divisi mesin, yang cutting manual sama yang packaging. Nah karena kerjaan gue udah beres semua, gue inisiatif ngebantuin lah ya kan yang anak-anak packaging, biar nggak ngantuk juga ada kegiatan. Nah waktu itu gue pengen ke gudang bang, ngambil kardus buat packaging. Gue masuk ke lorong ya kan, gede, gue nggak tahu apa-apa, nggak mikir karena ya masih enjoy awalnya. Pas gue ngambil kardus, ini gue ngedenger suara perempuan bang. Persis banget suara kuntilanak ngelengking. Ketawa gitu? Ketawa bang, ngelengking. Itu kenceng banget. Padahal di belakang gue itu paling jarak 10 meter. Ada orang gudang bang. Itu dia lagi ngedata kayak lagi. Pokoknya kerjaan dia lah. Ya kan. Udah gue diemin, gue hayatin. Wah bener nggak beres. Udah gue keluar tuh bang, jalan bawa kardus, gue tenteng. Enggak, gue nggak cerita di situ. Kan awal udahlah, biarin ya. Maksud gue ya biasa mungkin perkenalan, namanya malam gudang ya kan. Udah tuh, udah gue kerja normal. Nah di sini apa namanya ya, di 3 bulan ini aman lagi tuh bang. Gue normal lagi kerja dari masuk malam ke pagi, karena seminggu bang. Seminggu malam, pagi, siang muter aja terus kayak begitu. Ya kan, sampai di ke-4 bulan pertama ini, kali ini kawan gue bang, gue dapet cerita-cerita nih ya kan. Bahkan orang gudang, dia pun maksudnya apa ya, udah nggak kaget lah. Di situ gue awalnya nggak percaya bang. Ya kan, karena kejadian, biarin lah, dengar-dengar cerita doang. Nah di sini kawan gue yang ngalamin bang. Kan masih satu tim nih si Ditros. Itu dia lagi ngambil styrofoam bang ke gudang. Sama masuk malam juga waktu itu. Ya kan, dia ngambil styrofoam. Nah itu dia ngelihat di sebelah kiri dia ada penjaga gudang pakai seragam bang. Dari cerita dia, posturnya sama, nggak ada yang beda. Dia nggak curiga. Dia ngomong, bang, gue izin ya ngambil styrofoam ya kan. Tapi dari cerita dia itu dia nggak disautin. Udah cuek aja, yang penting dia udah izin. Itu dia keluar bang. Nah orang gudang ini yang tadi dia lihat itu dari luar bang, masuk ke dalam. Iya, papasan sama dia. Dia cerita, dia cuma bilang anjir, tangannya sampai gemeteran. Karena itu orang gudang kan apa namanya, cuma ada 4 orang bang. Di shift pagi biasanya 2 karena jam sibuk-sibuknya. Shift siang 1, shift malam 1. Jadi satu-satunya bang. Nggak ada orang lagi. Gitu. Iya betul. Di situ dia gemeteran, udahlah. Ditanya kenapa? Tadi bener-bener gue ngeliat lu di situ. Lah orang saya dari luar, tanya aja anak-anak. Ini saya baru masuk. Udahlah, demin. Ceritalah dia di situ bang. Udah biarin aja, biasa mungkin. Ya kan, tuh di bulan apa namanya, di bulan ke-4 normal lagi nih bang, gue kerja ya kan, dari maksudnya masuk pagi, masuk siang. Nah kali ini gue bang ngalamin ini maghrib bang, pengen apa namanya ya, pengen istirahat, karena kalau masuk shift 2 ini gue kan apa namanya masuk jam 2 istirahat maghrib. Jam 6 itu gue habis main mesin kelar ya kan, karena daging gue udah selesai, pengen gue bekuin bang, maksudnya buat siap di packaging lah, karena kalau mau di packaging itu harus keadaan beku daging. Nah gue pengen masukin ke freezer, itu pintu kebuka bang, pintu freezer udah kebuka yang biasa gue nyimpen daging. Gue nyimpen daging, nah itu gue ngeliat di pojokan ada orang bang, sama pakai seragam juga. Dalam freezer? Dalam freezer, di pojok, karena itu freezer lumayan luas bang, gede banget. Itu pas gue masuk, pintu freezer udah keadaan kebuka, ya kan, gue naruh daging, gue susun-susun, gue rapihin. Gue tinggal lah, karena di situ udah kosong bang. Anak-anak udah pada prepare istirahat, tinggal gue doang tuh terakhir naruh daging. Pas gue jalan keluar udah naruh daging,
Gue dipanggil, ternyata masih ada orang freezer dari tapi bukan dari dalam ya bang ya. Dari luar. Dari maksudnya dari ini lagi divisi freezer. Oke. Bang, pintunya ditutup. Apa namanya? Udah pengen pada istirahat. Gue bilang ada orang di dalam. Dia ngecek, mana ada orang. Kosong itu. Gue masuk lagi bang. Gue pojok rak kan. Itu benar gak ada orang bang. Sepi. Gak ada sama sekali, hening. Tapi freezer terang kan? Terang bang, nggak ada maksudnya, nggak ada gelap, nggak ada apa. Itu terang, bener-bener terang. Itu gue ngeliat jelas padat, orang lagi kayak gimana ya bang ya? Lagi ngerapin daging bang. Kayak lagi kerja biasa. Nah itu dia ngebelakangin gue. Jaraknya paling 5 meter lah. Udah cuek lah, maksudnya emang gue udah biasa ngeliat aktivitas orang-orang freezer ya kan. Makanya gue cuek, udah gue fokus ngerapin daging, gue tinggal. Nggak gue tutup dong ya kan. Dari belakang dia negor, maksudnya bang, tutup lagi freezernya. Gue bilang ada orang bang di dalam. Dia ngecek, mana ada orang. Langsung gila. Ih, kacau kata gue. Wah udahlah biarin. Gue istirahat, akhirnya gue cerita lah di situ. Rame lagi bang. Ini masih minggu yang sama ya bang ya, sama kejadian ini. Kurang lebih 3 hari terakhir gue masuk malam. Oke. Ya, waktu itu sama aktivitas gue kerja normal. Deng waktu itu kalau nggak salah gue ganti gergaji mesin bang. Karena kan itu kan setiap aktivitas gue minimal 2 kali ganti gergaji. Pisaunya aja? Iya betul, pisau mesinnya. Karena emang motong tulang ya bang ya. Iya. Keras, akhirnya gue ngambil, gue izin. Itu sama bang. Gue ngalamin ngeliat kejadian apa ya? Maksudnya sosok menyerupai lagi bang. Ini kurang lebih jam berapa? Abis masuk istirahat. Karena waktu itu PO atau pesanan lagi banyak-banyak kan bang. Oke. Ya kan gue lupa maksudnya apa tuh. Akhirnya gue ngambil sama bang. Itu gue ngeliat di ujung di tumpukan jerigen dia kayak lagi ngerapin apa ya. Dia lagi kayak ngedatang ngebelakang gue bang. Aktivitas dia. Gue ngomong, Pak, gue izin ngambil gergaji lagi ya kan. Nggak disautin sama bang. Udah gue cuek aja. Nah pas gue ngambil gergaji, laptop dia nyala maksudnya di depan gergaji gue, di mejanya dia lah. Udah gue nggak curiga dong. Gue balik lagi, gue nggak nengok ke kanan bang. Pas gue keluar pintu, itu orang bener-bener papasan bang. Dari depan itu lagi? Dari depan lagi. Aduh, gila. Gue geleng-geleng. Itu siapa di gudang pak? Kata gue. Apaan sih? Lu sama aja katanya sama kawan lu ya kan? Sumpah demi Allah pak, gue ngeliat lu di dalam. Ayo coba sini, gue digeret bang ke dalam bang. Itu sepi. Kosong, nggak ada orang. Nggak ada orang lagi berarti dia. Zong lagi. Gila. Udahlah, wah kacau. Gue positif thinking lah di situ. Mungkin karena gue capek kan ngantuk. Udahlah gue hirauin. Di situ kurang lebih gue udah masuk bulan ke-5 lah bang. Aman tuh di situ. Di sini ada kejadian, maksudnya di 5 bulan gue kerja di situ ini ada kabar duka lah bang lah. Oke. Dari salah satu kawan gue ini, dia beda divisi. Dia divisinya ini PIC. Kayak penunggu freezer lah. Kayak nyiapin barang buat kiriman. Aktivitasnya pokoknya di dalam freezer. Jadi pas terakhir masuk malam itu dia masih sempat ngebantuin gue bang. Ya kan kayak bantuin packaging, karena dia kalau masuk malam kan emang kagak ada atasan tuh ya bang ya. Kita udah kerja normal aja, mau ngapain kayak yang penting kita kerja tuh. Dia bantuin gue, itu masih gimana, orangnya tuh rame bang. Maksudnya rame gimana ya, ceria lah. Ya kan, itu masih sehat, gue bilang masih seger. Nah, karena kalau masuk malam itu minggunya libur, karena Seninnya kan langsung ke jumping pagi ya kan. Itu gue nggak masuk bang Seninnya. Gue lupa karena libur. Iya, gue lupa bang. Waktu itu SO bang. SO itu stop of name. Oh, stop of name. Jadi tiap akhir bulan tuh, gue ingat akhir bulan itu apa namanya? Kita ngedata bang, maksudnya barang yang keluar berapa, barang yang masuk berapa, terus stok berapa. Itu tugas PIC. Karena anak produksi pada kagak masuk tuh di situ libur. Nah, gue dengar kabar kalau si Jericho ini sakit bang. Itu dari kawan gue yang masukin gue itu. Jadi kawan gue ini yang masukin gue kerja itu satu divisi sama dia. Anak PIC juga. Nah, gue dengar kabar dia sakit tuh. Enggak lama kemudian 2 jam, kalau lebih 2 jam lah. Gue dengar dia meninggal bang. Meninggal. Nah, gue tanya lah, gue kesana lah. Ya kan, kegawean gue nih sama kawan-kawan gue tanya. Nah, gue dapet cerita gini bang. Jadi pas masuk pagi itu keadaan dia udah pucat bang. Jadi dapat penjelasan dari dia malamnya gue nggak tahu habis ngapain. Katanya habis begadang main, terus dia nggak sarapan bang. Lanjut kerja itu? Kerja nggak sarapan. Jangan dari cerita kawan gue nih. Anak-anaknya, kawan-kawannya dia ini udah pada nyaranin, udah maksudnya lu jangan dipaksain. Kalau bisa izin aja nggak apa-apa. Dia tetap kekeh bang, nggak mau. Ya kan. Akhirnya dipaksalah sama atasan dia tuh. Udah lu duduk aja nggak usah kerja. Karena emang kondisinya udah
prihatin kan bang, udah pucat semua di situ. Apa namanya, disaranin ke rumah sakit nggak mau, bahkan dikerokin nggak mau. Udah bener-bener nggak mau dia bang. Iya. Akhirnya udah tuh kan karena dia udah lemas aja, akhirnya dia izin sendiri bang sama atasannya buat istirahat di musola lah. Karena di pabrik gua ada musola ya kan di depan. Itu dia tidur di situ dan nggak lama katanya itu OB nyamperin atasannya dia bang. Katanya dia kejang-kejang geter-geter sampai kejang-kejang gitu. Kejang-kejang bang, pokoknya kejang-kejang lah di situ. Akhirnya disamperin, rame lah. Udah tuh pingsan dia di situ. Akhirnya dibawa ke rumah sakit ya kan. Ya dia bawa ke rumah sakit. Itu pakai motor bang, bertiga waktu itu. Dan ada salah satu kawan gue juga di situ. Bisa dibilang leader lah, karena leader produksi doang kalau stop of name, ya kan. Itu dibawa ke sono ke rumah sakit dalam keadaan pingsan tuh bang. Itu belum sadar. Nah di setengah perjalanan dia sadar bang. Dia nanya ini gue di mana ya kan. Dulu dia ini mau ke rumah sakit. Udah tuh dia tenang, dibawa ke rumah sakit. Dokter ini udah nyaranin orang tuanya mana ya kan. Ini udah dikabarin sama atasannya suruh datang lagi di jalan. Jadi ini harus cepat-cepat ditanganin. Saya perlu minta berkas sama tanda tangan. Ya kan karena udah dibawa, kalau nggak salah ICU apa UGD gue nggak ngerti ya bang ya kan. Itu ada kawan gue sama atasan dia satu bertiga. Karena kawan gue ini kesel ya kan, nggak dapat penanganan karena kawan gue ini udah bener-bener lemes bang. Ya kan karena dia harus apa namanya, gue nggak ngerti harus di apa maksudnya itu dikasih ini apa gimana ya. Iya kan harus persetujuan keluarga. Akhirnya kawan gue ini ngotot bang, sini saya aja yang tanda tangan. Ya kan pas dia tanda tangan akhirnya ditanganin tuh bang. Baru pengen ditanganin udah innalillahi bang, meninggal bang di situ. Kacau ya. Di situ langsung rame semua, keluarga pun pada shock ya kan. Akhirnya udah tuh kalau nggak salah di jam 2 siang kerjaan di stop semua. Kita berbondong-bondong ya kan nyamperin dia. Itu pas gue lihat bener-bener maaf ya bang ya, itu badannya bengkak bang. Bengkak biru gitu ya. Katanya sih ya jantung. Katanya, karena gue nggak paham deh. Gila, gue nggak nyangka bang, bener bang. Karena itu satu hari maksudnya sebelum dia meninggal ya, itu masih ceria bang, masih sehat bener-bener sehat juga. gitu aja ya. Bener. Itu gue kaget banget, anak rame maksudnya ceria ya kan. Gue nggak nyangka banget di situ tuh. Akhirnya udah tuh ya kan selama 2 minggu aman tuh bang, bener-bener nggak ada kejadian. Kita kerja normal, masuk pagi, siang, apa namanya sip malam aman. Nah di sini gue ngalamin kejadian lagi bang. Kurang lebih pengen masuk 6 bulan. 6 bulan ya. Ini kali ini sama bang, masuk malam. Kalau nggak salah ini masih sore bang, masih jam 11 lah. Itu pengen maksudnya apa ya? Gue ke gudang, gue lupa pengen ngapain ya bang ya. Kan itu gue jalan ke gudang, di samping gudang ini sebelum masuk gudang itu ada bilik lorong panjang banget bang. Kayak buat freezer kecil lah, kayak CF bisa dibilang. Kayak freezer es krim tau kan bang yang warna putih. Itu berjejer panjang banget dan ada tumpukan rak di situ. Itu gua jalan nggak tahu kenapa mata gue pengen nengok ke kiri bang. Gua jalan diem. Nah, dari ekor mata gue ini gue ngeliat benda gerak ya kan, entah kayak gimana. Pas gue nengok ke kiri bang, itu jarak 20 meter. Di atas rak ada yang duduk bang. Aduh, perempuan. Tapi lagi nggak ngadep gue ya bang ya. Jadi dia tuh posisinya nyerong. Udah diem aja oncang-oncang kaki. Posisi nunduk, rambutnya panjang banget. Gila. Bukan nggak kelihatan itu? Nggak kelihatan bang, jauh banget. Jarak 20 meteran. Di situ gue diem. Nggak jadi gue ke gudang bang. Aduh. Itu gue langsung ke kamar mandi dengan keadaan getar dah. Gue ngerenungin aja ya Allah. Ini apa lagi ya kan? Maksud gue. Nah di malam itu udah gue kerja, gue izin sama leader gue speaknya nggak enak badan lah bang. Padahal gue habis ngelatih. Sebelumnya gue nggak cerita tuh bang di situ. Nah di besok harinya kalau nggak salah itu masuk pagi gue cerita di situ bang sama si Pak Robi ini. Pak, gue semalam ngeliat sosok perempuan di situ pak. Di mana kata dia? Itu di atas CF dia bilang. Baru gue dilus-lus udah. Lu baru sekali ngeliat. Gue mau udah bosen dia. Allah kata gue. Udah pada tahu berarti ya? Udah pada tahu bang di situ bang. Nah akhirnya rame tuh bang. Ada salah satu kawan gue juga orang gudang. Namanya si Adit ya kan. Dia tuh ketawa bang, cekikikan. Kayak seneng banget gue kayak ngeliat sosoknya begitu. Lu kenapa katanya? Coba cerita kan. Ah udahlah, malas gue nyeritain kata gue kan. Iya. Lu baru kayak gitu aja. Apalagi lu ngedenger ceritanya Pak Robi sama gue. Lu emang kenapa akhirnya gue kepo lah bang di situ. Gue tanya-tanya. Li gue kalau hampir setiap malam udah sarapan gue kayak makanan gue sehari-hari lah. Itu dari dia lagi main laptop bang, lagi kayak ngedata. Itu dia pernah paling ekstrim lah ya.
Itu dia ngelihat kayak taplak meja warna putih ngegibas bang. Gibas gitu, bus. Wah, gila itu sih. bener-bener jelas. Gila. Dan yang lebih ekstrim apa ya? Itu tumpukan kardus rapih, bener-bener rapi bang. Tinggi, jaraknya kurang lebih 10 meter ya kan. Tinggi juga. Itu ambruk bang. Padahal itu gimana ya? Kokoh bang bener-bener. Karena kesusun rak. Itu ambruk. Dan yang terakhir lagi yang lebih ekstrim, ini dari ceritanya Pak Robi. Dia pertama ngeliat sosok anak kecil lari sama bang, dia lagi ngedata. Enggak maghrib, pokoknya antara mau maghrib sampai ke apa namanya ya, pas masuk malam dia. Oke. Ngalamin ini dari Pak Robi ya bang ya. Itu dia pertama ngeliat anak kecil lari, karena dia udah tahu wah ini udah nggak beres. Karena Pak Robi ini bisa bilang umurnya udah tua lah bang ya, kan? Udah sepuh di situ, udah lama banget. Pak Robi dari ngeliat sosok anak kecil, perempuan bahkan pocong di situ. Ada juga pocong. Ada juga bang. Gila. Udah di situ gue nggak mau, maksudnya nggak mau tahu banyak ya kan, karena gue juga nggak mau lah, gue pengen kerja nyaman normal aja. Bodo amat, gue nggak mau tahu kayak begituan. Dari situ ya kan gue dengar cerita Pak Robi. Nah Pak Robi gue tanya lagi nih bang, lu tahu gak kenapa kalau alasannya setiap masuk malam itu gue ngebantuin lu pada? Kenapa Pak? Ya itu. Awalnya gue cuek, berusaha cuek ya kan. Gue pertama dari dengar suara ya kan, sama kayak lu, maksudnya kan gue pernah cerita juga yang pertama. Ngedengar suara kuntilanak ya kan, dari ngelihat anak kecil pocong itu sampai ngeliat orang duduk di tumpukan rak. Jadi yang duduk ini bukan perempuan bang, kayak apa ya maksudnya, orang telanjang, maksudnya hitam semua, itu duduk di atas rak. Kayak gosong gitu? Iya, bener-bener hitam, kayak siluet lah pokoknya itu paling. Begitu, itu duduk katanya. Nah kenapa maksudnya MT pun kalau maksudnya kan ada di situ ada garasi bang. Jadi samping garasi itu apa namanya ya, kayak base camp maintenance lah orang-orang mesin. Nah di situ MT kalau masuk malam kayak misalnya kalau mesin rusak pengecekan kan gue kan minta bantuan sama MT bang ya. Sebutannya MT maintenance. Itu dia nggak mau lewat situ. Padahal jaraknya lebih dekat bang 10 meter. Kalau malam ya dia lebih milih muter lewat pintu utama lewat depan. Saking ekstrima. Tapi gue nggak tahu cerita dari MT kayak gimana ya kan. Yang gue tahu itu doang. Ini udah masuk 6 bulan ke 7 bulan. Ini sama bang. Kali ini apa ya? Ini masih sore sih bang, bisa gue bilang. Waktu itu lagi libur, gue disuruh karena gue operator ya bang ya. Ada pesanan mendadak dari maksudnya orang penting. Gue di situ disuruh bikin maksudnya daging pesanan. Oke udah tuh ya kan, gue packagingin sendiri dan gue bungkusin. Makanya gue dari bikin, dari packaging sampai nyiapin itu, sampai ngerebusin itu gue sendiri. Ya? Iya, karena itu memang benar-benar khusus. Ya kan, gue sendiri tuh. Itu yang lain sepi, ada security dong yang ngedampingin gue. Sama maksudnya orang maintenance lah. Gue minta gembok freezer sampai apa itu gue ngebukain sendiri bang. Biasanya ada yang ngejaga. Benar-benar kerja sendiri berarti? Iya benar-benar kerja sendiri bang. Kehitung lah waktu itu bisa ada 6 orang. Tapi aktivitas di pabrik itu gue sendiri doang, yang lain pada nggak tahu kemana. Itu gue kurang lebih masih jam 5 lah bang lah. Itu benar-benar masih sore. Itu gue masukin daging ke freezer tengah-tengah. Pas gue keluar dari freezer bang, itu gue ngeliat di sisi mesin ada mesin gede banget ya kan. Itu gue ngeliat orang telanjang pakai celana pendek, orang tua bang, palanya botak dan mohon maaf ya bang ya, di sininya tuh bolong. Aduh, bolong. Bolong, bener-bener bolong bang. Gila. Itu mukanya kayak gimana ya bang? Bisa digambarinnya? Itu badannya kuning banget, kayak putih kuning-kuningan. Berarti bukan kayak warna kulit gitu? Bukan bang, kayak kuning-kuning gimana sih? Ya kayak sawo matang, bener-bener kuning lah bang. Udah lusuh banget. Itu badannya, yang gue lihat badannya kurus ya bang ya. Tinggal tulang doang. Itu kepalanya botak. Ya, kurang lebih tingginya 140, pendek bang. Nggak terlalu tinggi? Nggak terlalu tinggi. Itu dia ngebungkuk ngeliatin gue bang. Gua lari sampai kepleset-pleset, untungnya nggak ngejeledak. Karena di situ licin banget. Gua kan pakai sepatu, maksudnya sepatu safety, sepatu buat lah ya bang. Kalau di dalam iya betul. Itu gua sampai kepleset-pleset bang. Gua langsung lari ke security. Gua nggak bilang ganti. Gua langsung lepas APD keluar langsung. Keluar, kelar pak tugas saya pak. Udahlah. Ya udah pengen maghrib di gua udah ngerokok aja nyantai. Di situ gua geter bang, ya Allah. Karena yang gua lihat ini bener-bener ekstrim bang. Nggak kayak maksudnya kayak sosok kuntilanak atau apa. Gue nggak tahu itu sosok apa bang beneran. Baru kali itu gue ngeliat. Nah udah tuh bang, apa namanya, sebulan, maksudnya dari 6 bulan ke 7 bulan ini gue aman lah bang. Dan kejadian terakhir ini waktu itu gue berdua bang, di masuk malam. Kan gue inget waktu itu jam 2. Karena gue istirahat jam 2, kawan-kawan gue ini di situ kan, jadi di halaman
pabrik gue itu ada locker bang, kayak tempat penyimpanan barang. Nah itu ada kayak lorong gede, di situ pada tidur biasanya kalau masuk malam bang. Abis makan malam istirahat ya kan baru pada tidur. Nah gue itu lagi main HP lagi ngopi bang sama kawan gue ini berdua. Ya kan, nah di depannya itu kayak lapangan, terus di kirinya pohon, gua tahu pohon apa gede banget di situ ya kan. Gue lagi main HP bang, kawan gue lagi main HP juga sama ngerokok ngopi ya kan. Dia teriak bang, megang tangan gue. Itu gue lagi duduk bang, samping-sampingan sama dia. Iya. Anjir, itu apaan? Lu kenapa? Kata gue. Itu Li, apaan Li? Itu gue ngeliat bang, di atas pohon ada sosok, maksudnya apa ya? Pakai baju putih panjang. Itu jelas banget dong, matanya nyala merah. Gila. Baju putih tapi pakai baju putih. Bersih bang, nggak kotor, nggak lusuh. Iya. Yang gue biasa lihat sosok-sosok itu, maksudnya kan bajunya kayak udah kumuh lusuh. Tapi kali ini bener-bener bersih bang. Kayak putih bersih aja gitu. Iya, mukanya hitam, yang gue lihat sosok apa namanya, tampilan matanya itu yang nyala banget. Gila. Itu kawan gue geter apa, langsung gue lari bang. Kawan gue tinggalin semua yang lagi pada tidur, udah bodo amat. Udah kita di sini aja. Gue lagi tuh tidur di musola sampai jam berapa itu, sampai jam 4 bang. Nggak berani masuk ke aktivitas ke pabrik juga bang gue di situ. Nggak berani juga. Nggak, udah bener-bener down gue di situ. Padahal tadi di luar ya? Iya, itu gue lagi istirahat bang. Itu gue sampai jam 3 karena kan gue istirahat 1 jam ya. Dari jam 2 ke jam 3 nih. Udah tuh. Itu gue sampai jam 4 bang bener-bener di musola karena emang gue bener-bener gila. Gangguannya udah nggak masuk akal. Dari di dalam sampai di luar ada semua. Gila sih. Yang gue inget itu aja sih bang. Paling kejadian gue sampai ke 8 bulan, maksudnya akhir gue resign. Alhamdulillah gue nggak ngalamin kejadian apa-apa lagi bang. Berarti untuk kejadian sendiri terakhir lo ngeliat yang itu tuh? Iya benar. Yang di pohon itu. Bisa dibilang kuntilanak kali ya? Ya. Bisa gue gambarin kuntilanak bang. Tapi kan biasanya kan kuntilanak itu kan bajunya kayak tanah-tanah, kotak tanah ya. Kebanyakan gue lihat pun begitu bang. Iya, tapi bersih bang. Yang makanya itu kenapa jelas ya kan, yang gue lihat karena di situ gelap. Itu konslet warnanya itu bener-bener kontras bang. Iya. Putih bersih. Putih sama hitam gitu. Iya betul. Habis di laundry kali. Nah bisa jadi. Aduh kacau, tapi jarang juga ya gitu. Unik juga ya. Makanya itu terus bang. Panjang dia, tinggi berarti. Gue nggak bisa gambarin, pokoknya yang gue lihat itu gede bang, gemuk berisi. Yang gue lihat itu jubah gitu, sama rambut. Biasanya kan rambut kuntilanak itu nunduk ya bang. Ini nunduk, cuma mukanya jelas kepampang rapi bang. Gila sih. Hitam yang gue lihat pantulan matanya ini terang. Dan tadi ada yang tidur tuh. Kawan gue nggak, maksudnya kan di samping pohon itu ada kayak ruangan loker gede, cuma tertutup bang. Iya. Jadi kalau pohon ini posisinya di luar. Kawan gue yang tidur ini di dalam, posisinya lumayan jauh lah sama gue duduk sama kawan gue ini. Itu. Berarti tapi yang tidur itu nggak ada yang diganggu? Nggak ada. Di situ nggak ada yang diganggu. Berarti cuma nampakin lu berdua doang. Berdua doang di situ yang ekstrim. Oke bang, tadi kan ada yang sempat meninggal nih ya. Iya. Itu bisa kita ambil pelajarannya. Ya, kalau kerja tuh jangan dipaksa lah ya. Iya betul. Kalau emang butuh istirahat atau sakit, udah nggak kuat kita harus porsir diri juga kan. Jangan ngambil resiko maksudnya. Berarti ini jatuhnya maksa dia. Iya betul bang. Berarti dia kerja itu dari Minggu tadi ya? Enggak, dia awalnya itu maksudnya Sabtu ya kan, karena kalau masuk malam itu Minggu libur bang. Oh dia Minggu libur, nah Seninnya ini ke pagi. Oh dia pas ke paginya ini begadang malamnya. Habis begadang. Berarti habis begadang langsung kerja. Nah itu yang gue tangkap dari cerita. Dan dia tadi juga nggak sempat sarapan. Ya mungkin itu bang. Nggak ada tenaga bagaimana langsung kerja. Apalagi dia dingin gitu ya. Ih dingin banget bang. Itu freezer minus 20 derajat bang. Gila. Itu aktivitas dia di dalam freezer itu bisa sampai sejam 2 jam. Ngerapihin barang. Itu pakai APD dia tetap. Pakai APD tetap bang, pakai APD pun tembus bang. APD paling tebal seberapa sih? Iya. AC biasa dingin ya. Iya, apalagi maksudnya freezer begitulah gitu. Iya, mungkin kena jantung atau gimana. Iya. Karena emang aktivitas dingin dan ditambah dia nggak tidur juga nih. Iya, betul bang. Aduh, dan tadi gue agak greget tadi bang. Iya, makanya nggak ditanganin dulu. Itu dia bang. Jadi kawan-kawan gue itu, bahkan kawan gue yang nganterin ya bang ya, itu kesel banget bang. Iya. Itu sampai atasannya aja dioyok-oyok, maksudnya udah lu istirahatnya jangan dipaksain, maksudnya izin aja nggak apa-apa, gue izinin maksudnya. Udah pak gue nggak apa-apa. Maksa kali ya. Nggak apa-apa. Akhirnya dia lemes sendiri, dia duduk lah di, maksudnya di meja leader. Kan kawan gue nyamperin lagi bang, nawarin buat gue kerokin sini biar enak. Dia nggak mau dia. Udah nggak apa-apa, gue duduk kayak nyantai. Akhirnya dia keluar sendiri, izin buat tiduran di musola lah. Dan di musola ini kejang-kejang bang. Iya.
Yang lihat OB tadi ya. Ya OB itu yang ngasih tahu masuk ke dalam. Yang gue greget tuh yang di rumah sakit ini loh. Kenapa nggak ditanganin loh? Nah itu bang. Kenapa harus nunggu persetujuan gitu Nah kan? itu ya. Namanya juga pasien kritis ya harusnya mah tinggal tanganin aja dulu kan bisa nyelamatin nyawa begitu. Iya makanya itu herannya gue di situ bang. Nah, makanya sampai kawan gue itu jengkel ya kan udah ngotot akhirnya dia yang tanda tangan lah bang. Bener aja bang pas mau ditanganin lah lewat ya. bang ya. Bang. Kacau. Pelajarannya sih itu sih. Iya, pelajaran aja nih buat sobat tengah malam nih. Kalau kerja jangan maksa lah ya. Iya, betul. Jangan karena kalau misalnya kita izin dipotong duit ya lebih sayang nyawa lah ya. Iya, bener banget. Daripada bahkan di begitu situ ya. pun di kawan gue pun nggak ada sih potong-potongan yang namanya izin. Bahkan sakit kalau kita nyerahin surat dokter tetap aja bang udah maksudnya digaji. Digaji tetap gitu. Nggak ada kepotongan atau biaya apapun. Iya. Dan ini bang, kan di kerjaan lu ini kan penuh dengan berarti bahaya lah ya bang ya. Iya. Pisau. Iya bener bang. Ini segala macam. Pernah nggak bang di situ ada yang kecelakaan bang? Banyak bang, nggak kehitung bang. Dan yang lebih ekstrim waktu itu ya bang ya. Jadi itu kan area licin bang, ya kan maksudnya kayak air limbah bekas. Maksudnya apa ya? Daging maksudnya kan kalau habis beku kecair kan pasti kan air ya kan becek itu ubin-ubin. Waktu itu ada kawan gue bawa kardus bang. Itu cerita ini sebelum gue masuk ya bang ya. Gue dapet cerita. Jadi itu mesin yang gue mainin itu ini masih nyala bang. Ya kan ini masih nyala tapi operator bukan gue ya kan nggak tahu kayak gimana. Itu dia jalan itu kepleset bang dan dia itu pegangan ke mesin itu bang. Gergajinya masih nyala. Potong 3 jari ini. Segini? Iya. Pokoknya segini. Itu fotonya waktu itu masih ada bang. Aduh. Palanya bocor ke jedot itu dan tangannya ngegosot kena gergaji. Berarti kesini nih foto? Iya. Ih gila. Terus gimana itu? Itu yang lebih ekstrim dapat kompensasi lah dari maksudnya dari perusahaan dan yang lebih ekstrim langsung diikat bang. Gila sih. Ya karena mungkin mohon maaf ya udah cacat ya kan. Karena ya udah dikasih kompensasi ya. Berarti kepotong kepotong bang setengah tangan bang. Gila sih. Itu yang lebih ekstrim. Bahkan kalau kayak yang gue dengar itu kawan gue sendiri itu pernah bang jarinya mau putus. Dia itu anak cutting ya kan. Itu karena pisau daging abang tau lah ya kan. Tajamnya kayak gimana. Iya betul. Ya kan potong tang mungkin kadang lagi ngantuk atau capek ya kan. Udah kena lah bang. Itu udah potong itu. Selama gue kerja di situ banyak banget bang. Bahkan atasan gue ya bang ya waktu itu. Jadi kayak ada mesin slice ya kan mungkin pada tahu ya kan mesin slice kayak gimana. Itu dia mesin kan apa namanya pisaunya itu bulat bang muter. Jadi mesin slice kita dorong nah itu ada daging nyempil bang. Ada daging nyempil dia maksa dengan kondisi pisau masih muter. Aduh. Dia tangan masuk itu jempolnya bang dari sini sampai sini. Nggak bang. Ngelindu banget gua. Jempolnya bang. Jadi kayak mulut hiu mangap ya. Ngerti kan? Ngerti. Itu dalam banget. Nah dibawa ke rumah sakit akhirnya di rongson ya tulang retak bang. Aduh, itu pas lu udah kerja situ? Udah kerja di situ gua. Gila. Tapi setahu lu nih bang ya, untuk kecelakaan seperti itu ada unsur gaibnya nggak bang? Ya bisa dibilang ya bang ya, namanya kita kerja kayak gitu pasti sih bang kalau kata kan ada juga yang unsur dari human error. Iya. Entah itu dia bengong atau nggak fokus gimana yang ngantuk. Tapi ini nggak dari kesaksian teman-teman abang nih, teman lu bang. Barangkali dia cerita gue lagi tiba-tiba bengong nih nggak sadar, tiba-tiba kepotong. Ada yang begitu? Kalau itu sih gue nggak ada ya bang, nggak ada cerita ya. Paling kalau dari anak cutting mungkin karena kurang fokus atau capek sih bang. Bahkan gue tuh dalam 6 bulan terakhir gue di posisi itu sering sih bang. Tapi alhamdulillahnya waktu itu gue cuma meleset kena pisau gergaji itu meleset aja gue 5 jahitan bang. Meleset aja. Meleset doang. Karena daging licin ya kan. Entah gue lagi itu gue lupa motong kalau nggak salah jenis strip loin bang ada. Karena itu harus diukir bener-bener rapi. Tangan gue ini meleset bang. Sampai gue nggak bisa absen seminggu bang karena itu kan absennya pakai sidik jari ya. Itu gue masih ada bekasnya nggak tuh? Masih bang, masih ada bekasnya. Nih tuh iya tuh ada tuh bekasnya di sini gila sih gila. Aduh, berarti memang kebanyakan di situ banyak yang lalai lah ibaratnya ya. Karena namanya capek, kita pekerja ya kan. Udah gitu kecelakaan pun maksudnya dalam kerja yang intinya sih gue yang berdoa aja masih ada bang ya kan yang kecelakaan ya. Intinya udahlah sebelum kerja
ya udah gue doa aja bang, minta keselamatan. Dan gue bersyukur sih cuma maksudnya ngalamin kecelakaan sekecil itu, nggak sampai Ya, fatal. nggak sampai fatal, apalagi nauzubillah sampai cacat ya. Iya, Sampai. jangan sampai. Nah, pokoknya buat sobat tengah malam harus lebih hati-hati ya bang. Iya, Ya. betul. Untuk kalau kerja apalagi yang bahaya-bahaya kayak gitu, Iya, betul. cutting gitu. Harus bener fokus. Harus fokus, tetap fokus. Kalau misalnya itu jangan maksa. Iya benar. Soalnya Harus morsir diri juga ya. Parah itu sih. Tahu batasannya intinya. Dan tadi kan sempat ada freezer nih yang Iya. bisa dibilang angkernya bang ya. Iya. Itu pernah nggak ada bang ada kasus orang kekunci di dalam apa gimana? Enggak sih bang, karena maksudnya itu tuh PT apa ya, perusahaan ini tingkat safety-nya itu benar-benar tinggi bang. Jadi apa ya, pintu ketutup pun dari dalam kita bisa mencet tombol alarm. Oh iya. Iya, itu. Aman lah ibaratnya. Aman, ya. benar-benar aman. Kan kadang-kadang ada tuh bang ya, orang kekunci freezer. Iya benar. Ada. Dari dalam nggak bisa dibuka, Iya. nggak teriak-teriak nggak bisa itu. Itu bahkan gue juga pernah ada bang, dari pertama gue kerja itu di tahun 2018 itu gue denger bang, itu pernah ada yang kekunci bang. Iya Dan makanya udah- itu. Alhamdulillah di situ nggak ada ya. Alhamdulillah bang, karena emang udah modern ya kan pabriknya Iya, juga kan. Tingkat keamanan pun tinggi. Safety. Nah ada yang gudang nih bang, gue penasaran nih. Kan tadi kan banyak tuh di situ. Ibaratnya intinya tuh di situ semua. Iya. Lu tahu nggak bang? Pernah dapat cerita nggak dari orang-orang lama kalau gudang itu bekas apa gitu? Jadi gimana ya bang ya? Itu tuh pabrik kita kan nyewa bang. Oh nyewa. Nyewa bang, bukan punya sendiri kan. Iya, Itu kan industri milik apa ya? PT pabrik-pabrik mobil orang Jepang bisa dibilang. Oh Bang. iya. Ya pemilik lahan tersebut ya kan. Itu bisa dibilang sebelum kita nempatin di situ kan kita awal Covid itu kosong bang. Oh. Berarti ini bukan kayak bangun itu ya gudang ya? Iya gudang. Gudang udah ada ditempatin? Iya betul. Oh iya. Kan kalau orang-orang biasanya kan lahan kosong dibikin gudang. Iya. Nah, gitu. Ini enggak ada udah ada. Enggak, udah ada gudang. Jadi kita pabriknya itu kita langsung dibangun, maksudnya berdampingan lah langsung bangun baru di situ buat pabriknya di situ Iya, ya kan. iya. Baru di belakang itu udah ada gudang ke Bandung, paling dipoles dikit, direnovasi dikit Iya. lah. Ngerti. Gitu sih bang. Kacau sih. Berarti emang nggak ada yang tahu nih ya gudang bekas apa, Iya, karena betul. emang kita nyewa gitu ya. Namanya gudang sepi mungkin ya bang ya, kan tempat-tempat apa lembab bau, apalagi kan kita pabrik daging ya bang ya. Yang enggak Baunya ini bisa mengundang. yang enggak jauh-jauh dari darah. Iya, betul. Dimana makhluk-makhluk gitu kan senang sama darah kan. Iya. Gitu. Apalagi kuntilanak tuh banyak banget di situ betul. Banyak banget bang, bener bang. Nah tadi kan sempat ada penampakan pocong nih. Pernah nggak bang ngeliat pocong gitu? Kalau pocong sih enggak bang. Oh iya, gue satu lupa bang nyeritain. Apa tuh? Jadi waktu itu kawan gue habis istirahat, karena itu gue kerjaan udah kelar semua, bener-bener nggak ada kerjaan. Kawan gue ini pengen tidur di gudang bang, Iya. karena di area produksi ini CCTV di mana-mana. iya. Takut ketahuan atasan lah. Heeh. Itu dia tidur di gudang. Dari cerita kawan gue ini, itu dia ngeliat sosok pocong di tumpukan dirigen ya kan. Itu dia langsung pengen lari dan ditemuin sama orang gudang, itu langsung pingsan bang. Wah gila. Tapi pocong satu Satu bang yang dilihat. di atas dirigen itu. Enggak, bukan di atas dirigen. Jadi itu dirigen kotak, kayak bawahnya palet itu ditumpuk. Itu di sampingnya, itu dia ngeliat sosok pocong bang. Gila sih. Dan itu pingsan, sampai pingsan. Iya, sampai pingsan. Itu kawan-kawan gua langsung pada ngerubungin semua bang. Evakuasi dia kan, akhirnya dibawa ke musola, ditenangin ya kan, udah maksudnya udah tenang, barulah dia cerita di situ. Gua mau tidur ngeliat di anak-anak entah prihatin sambil ketawa bang. Iya sih. Saking lucunya ya kan. Karena emang dia mau cabut. Iya mau tidur. Mau tidur. Emang benar kalau masuk malam itu ngantuk banget, apa namanya ya? Maksudnya gangguan kerjanya itu bener-bener ngantuk banget. Iya. Terus juga kalau mau dipaksa gimana ya? Iya. Berurusan kan sama pisau-pisau. Iya, pisau-pisau. Kalau kita paksa kena tercelaka Iya, kan. benar. Agak repot juga. Oke, itu tadi cerita dari Bang Ali nih. Gimana pendapat kalian? Tulis di kolom komentar. Semoga aja Sobat Tengah Malam nih bisa ngambil hikmahnya ya Bang Iya, ya. betul, Bang. Kalau kerja itu nggak boleh dipaksa. Iya. Harus tahu apa namanya ya, kekuatan diri sendiri. Iya, benar. Semana batasan diri sendiri. Iya, Tahu betul. semana. Dan harus tetap fokus nih. Apalagi orang yang kerja-kerja di yang bisa dibilang bahaya. Bang. Iya bang ya, resiko yang Resiko besar ya kan. besar. Kita harus benar-benar bisa porsir diri lah. Tahu batasan juga, jangan maksain. Iya, oke. Dan thank you banget nih Bang Ali. Sama-sama. Udah mau datang lagi yang kedua kalinya nih Bang. Saya juga makasih bang udah diundang kedua kalinya. Siap. Dan buat kalian juga nih yang mau jadi narasumber di channel Kisah Tengah Malam, langsung aja nih klik link yang ada di deskripsi di bawah ini. Nanti baru hubung ke WhatsApp admin kita. Oke, segitu dulu akhir kata gua Putro pamit undur diri. Bang Ali juga pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.